Kena juga. Sekali lagi. Dulu waktu lokasi ini bebas tadi, aku duduk di sini. Banyak yang telepon. Bintang filmnya bagus ya. Oke, saudara-saudara, yang memimpin Bible Study pada hari ini adalah Enci Popi. Hari ini bukan Bible Study ya, saya cuma mau bagikan sebagian dari firman Tuhan aja ya. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena pada siang ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami, baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, supaya kami semua boleh belajar dari firman-Mu dan hidup kami juga Tuhan boleh diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita sama-sama mau membaca dari Mazmur pasal yang ke-57. Dan saya mau minta kesediaan saudari Nina untuk membacakan Mazmur pasal yang ke-57. Mazmur 57. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mitam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Salah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Terima kasih Nina. Waktu saya membaca bagian Alkitab ini ialah tentang Daud yang bersembunyi di dalam suatu gua di padang gurun karena dia itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya ya. Nah, waktu saya membaca bagian Alkitab ini saya jadi teringat pada Memorial Day weekend yang lalu kami itu diajak untuk menginap satu malam di Joshua Tree. Nah, kita semua tahu ya Joshua Tree ini adalah satu desert atau satu padang pasir. Jadi tempatnya itu tandus, juga udaranya itu panas dan kering. Dan yang banyak kelihatan itu hanyalah batu-batu besar dan pohon-pohon kaktus.
Nah, bagi saya pribadi, desert ini bukanlah suatu tempat yang nyaman untuk tinggal. Untuk jalan-jalan ya oke saja ya. Jadi saya membayangkan bagaimana Daud itu berada di padang gurun, apalagi bersembunyi di dalam gua. Daud itu sebelum menjadi raja beberapa kali harus tinggal di padang gurun, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk bersembunyi di dalam gua-gua, karena Raja Saul yang selalu ingin membunuhnya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana situasi Daud pada waktu itu. Nah, selain udaranya yang panas dan kering, dia juga dikelilingi oleh macam-macam bahaya. Di dalam ayat 5 itu dikatakan dia itu seperti berada di tengah-tengah singa yang siap menerkam, dan sekelilingnya itu juga penuh dengan jaring-jaring dan lubang yang dapat membuat dia terperosok. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana keadaan hidup Daud pada waktu di padang gurun ini. Kehidupannya itu benar-benar tidak nyaman, banyak kesukaran, banyak bahaya, banyak kesulitan, dan di samping itu jiwanya juga terancam ya. Nah, sekarang dari bagian ini kita mau melihat dua bagian. Pertama-tama kita mau melihat dulu apa yang Daud lakukan pada saat dia itu berada di padang gurun. Apa yang dia lakukan di tengah-tengah bahaya yang mengancam hidupnya. Nah, ada 3 hal yang Daud lakukan. Yang pertama, Daud itu tentu saja ingin bebas, ingin lepas dan tidak lagi dikejar-kejar. Tapi dia itu tidak bisa mengharapkan pertolongan dari sekitarnya. Semua itu membahayakan hidupnya. Memang Daud itu punya pengawal yang setia, tapi Daud itu juga tidak bisa berharap kepada mereka. Nah, satu-satunya yang dapat Daud lakukan adalah memandang ke atas. Nah, di sini tadi di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan kiranya Tuhan mengirimkan pertolongan dari langit, ya. Jadi yang Daud dapat lakukan itu hanyalah memandang ke atas. Memandang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang menciptakan dan memiliki langit dan bumi ini. Ya, kiranya Tuhan mengirimkan utusan dari surga. Berarti di sini kita melihat Daud itu sadar hanya Tuhan inilah, Tuhan yang ada di atas dia itu yang sanggup menolong dia. Nah, oleh karena itu mulai dari ayat yang pertama itu kita sudah baca bahwa dikatakan Daud itu berlindung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berseru dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi hal pertama yang Daud lakukan di padang gurun ini ialah Daud bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak bisa berharap kepada hal-hal yang lain. Kemudian hal yang kedua, Daud menyadari dan percaya akan kebaikan rencana Tuhan. Karena itu kita lihat dia tidak mengeluh. Dia juga tidak menyesali keadaannya. Di dalam ayat 10 dan 11 itu Daud bersyukur karena kasih setia dan kebenaran Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daud itu benar-benar percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar. Dan Tuhan itu pasti bertindak dengan benar. Dan keadaannya di padang gurun itu pasti ada di dalam rencana Tuhan yang benar. Oleh karena itu, walaupun dia berada di padang gurun, tetapi di dalam hati Daud tidak ada padang gurun. Daud itu terus bersyukur. Dia bisa menyanyi dan dia bisa bermazmur kepada Tuhan. Karena dia percaya akan kebenaran Tuhan terhadap dirinya. Di dalam hal yang ketiga, di dalam pasal ini Daud itu beberapa kali mengatakan, biarlah kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Ya. Nah, dengan pernyataan ini Daud itu menyadari dan mengakui bahwa dirinya itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Karena itu dengan mengatakan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, berarti dia itu menyatakan suatu penyerahan. Penyerahan yang mutlak kepada kehendak Tuhan. Walaupun mungkin nanti Tuhan berikan jalan keluar yang tidak sesuai dengan keinginannya, tapi dia akan terima kalau itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi di dalam hal ini kita lihat selama di padang gurun ini
Walaupun dia ingin sekali lepas, tapi Daud itu lebih mengutamakan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, itulah 3 hal yang Daud lakukan di padang gurun yang penuh kesukaran. Daud bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud bersyukur, menyanyi, memuji Tuhan, dan dia juga berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sikap ini ternyata berkenan di hati Tuhan. Karena kita lihat selanjutnya Tuhan itu juga memberikan pertolongan dan perlindungannya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Daud itu sungguh-sungguh bisa merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Karena dia mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Tuhan berkenan akan sikap Daud dan Tuhan memberikan pertolongannya. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita mau melihat apa pengaruh dan apa yang pengaruh padang rumput itu bagi kehidupan Daud selanjutnya. Saudara, kita bisa melihat ya di dalam kitab 1 Samuel dan juga di dalam Tawarikh itu bahwa Daud itu karena padang gurun ini dia jadi bisa menghargai dan mengasihi orang yang membenci dia. Kita tahu dalam kisah ini juga bahwa Daud itu mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul dengan mudah sekali. Semua pengikutnya dan juga hatinya tentu saja ingin kalau Raja Saul itu udah mati, ya udah dia bebas, dia nggak dikejar-kejar lagi, dan dia itu juga mungkin bisa hidup lebih baik. Daud punya kesempatan 2 kali membunuh Raja Saul dengan mudah, tapi Daud tidak mau melakukannya. Daud yang telah mengalami kasih setia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa ini, sekarang dia itu menyadari bahwa hidupnya itu berharga di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu dia juga tidak mau sembarangan bertindak, karena dia tahu bahwa dia juga berharga di mata Tuhan dan pasti orang-orang lain juga berharga di mata Tuhan. Jadi Daud tidak mau sembarangan bertindak, dia tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud takut akan Tuhan dan Daud bisa mengasihi Saul sekalipun Saul itu membenci dia. Nah, hal yang kedua, saudara, yang kita lihat pengaruh padang gurun ini bagi kehidupan Daud. Daud ini menjadi seorang yang hidupnya sepenuhnya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan ini jelas sekali terlihat pada waktu Daud itu sudah menjadi seorang raja yang besar. Walaupun dia menjadi seorang raja yang besar, Daud itu selalu mencari kehendak Tuhan dan Daud itu selalu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ternyata padang gurun dengan kesulitan dan kesukarannya tidak menjadikan Daud jatuh, tidak menjadikan Daud putus asa, tapi juga telah membentuk karakter Daud. Membentuk karakter Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya jadi melihat hal ini, saya teringat khotbah Paul juga 2 minggu yang lalu, di mana kadang-kadang Tuhan memakai sesuatu yang better untuk memunculkan sesuatu yang better, ya. Nah, saudara, kalau sekarang kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, hidup kita nih adalah satu perjalanan. Kadang-kadang kita harus melewati padang rumput yang menyenangkan, yang mudah. Kadang-kadang kita harus melewati padang gurun. Kadang-kadang kita harus melewati gunung. Kadang-kadang juga melalui lembah ataupun jalan yang rata. Nah, dari sini, dari Daud ini kita bisa belajar apapun liku-liku kehidupan yang Tuhan izinkan berlaku di dalam kehidupan kita, biarlah kita belajar seperti Daud. Kita belajar bersikap seperti Daud karena Tuhan itu mau menggenapi rencananya itu melalui setiap liku-liku kehidupan kita. Dan yang terpenting, melalui setiap liku-liku kehidupan yang kita alami, Tuhan itu mau membentuk karakter kita sehingga kita bisa menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saya teringat akan kesaksian daripada Joni Eareckson Tada. Dia itu pada tahun-tahun pertama setelah kecelakaannya, dia itu harus duduk di wheelchair, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, hidupnya itu sangat tertekan. Dan dia itu mengalami satu depresi yang sangat berat.
Sehingga seringkali dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan dia hidup? Kenapa dia tidak mati saja waktu kecelakaan itu? Dan memang Johnny pada waktu itu juga ingin sekali mati, karena dia pikir mati itu lebih baik daripada dia harus tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada suatu hari di rumahnya sendiri, Johnny duduk di atas wheelchairnya, dia memandang semua yang ada di rumahnya itu sambil melamun dan sambil mengeluarkan air mata. Lalu ayahnya yang ada di dekatnya itu melihat Johnny mengeluarkan air mata, lalu dia menghampiri dan dia bertanya, "What happened, Johnny?" Lalu Johnny mengatakan begini, "Daddy, kalau saya melihat semua isi rumah ini, semua engkau yang membuat. Engkau yang mendesain rumah ini, engkau yang membuat furniture dan meletakkannya di tempat yang tepat dan serasi. Engkau yang membuat lukisan-lukisan di dinding. Semua isi rumah ini adalah kreasimu. Nanti kalau satu saat engkau sudah tiada, anak-anak tidak akan melupakanmu. Kalau mereka datang ke rumah ini, mereka pasti akan mengingat engkau. Engkau telah meninggalkan suatu legacy yang indah dengan rumah ini." Itu yang Johnny katakan. Lalu apa jawab ayahnya? Ayahnya mengatakan, "Saya bukan pengkhotbah, saya juga bukan penulis, saya bukan pendeta, tapi menurut saya pendapatmu itu salah." Lalu dia jelaskan, "Saya menciptakan semua ini dengan tangan saya. Dan satu saat semua ini akan hilang, tidak ada bekasnya lagi. Kamu tidak dapat menciptakan sesuatu dengan tanganmu, tapi kamu bisa menciptakan karakter yang indah, karakter yang mengasihi Tuhan dan sesamamu. Dan itu akan menjadi legacy yang dapat kamu tinggalkan, yang tidak pernah akan dilupakan orang." Lalu dia katakan, "Percayalah Johnny, Tuhan itu ada bersamamu." Nah, pada saat itu Johnny masih kecewa, masih putus asa, dan dia hanya menjawab, "I don't know, Daddy." Nah, waktu berjalan terus. Kemudian kita tahu Johnny mulai melukis dengan mulutnya, dia mulai menulis buku, dan dia juga mulai mendapat panggilan untuk memberikan ceramah. Nah, Tuhan membuka mata Johnny sehingga dia mulai dapat melihat dan dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan dia mulai dapat melihat banyak hal yang dia dapat lakukan. Nah, satu hari, saudara, dalam perjalanan ke satu negara yang miskin, Johnny itu melihat banyak anak-anak cacat berkeliaran di jalan. Anak-anak yang cacat ini nggak bisa berjalan. Ada yang merangkak di jalan-jalan, ada yang menggeser sambil duduk. Nah, semua ini menjadikan anak-anak ini menjadi sangat kotor. Pengalaman ini membuat Johnny sangat sedih, dan ini menggerakkan hati Johnny. Sehingga kemudian kita tahu terbentuklah satu organisasi yang bernama Johnny and Friends. Suatu organisasi yang mengirimkan wheelchairs ke berbagai negara-negara miskin sehingga banyak orang-orang cacat yang tertolong. Johnny telah menjadi berkat bagi banyak orang, terutama anak-anak cacat yang miskin. Ternyata padang gurun yang dialami oleh Johnny ini juga telah mengubah dan membentuk karakter Johnny sehingga mempunyai karakter yang mengasihi Tuhan dan memperhatikan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang sempurnakan di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami juga boleh mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.